slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Kesabaran berbuah manis, Marc Marquez yang start dari posisi ke-9, dan sukses raih podium posisi ketiga di sprint race, MotoGP Motegi Jepang. Sprint race MotoGP Motegi Jepang, berlangsung penuh aksi, dan emosi bagi para pembalap tak terkecuali para penggemar, terutama bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez menunjukkan performa yang tak kenal menyerah, dengan kesabaran dan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan, hingga akhirnya berhasil finish di posisi ketiga. Meski sempat terlibat dalam duel sengit dengan Enea Bastianini, Marquez akhirnya berhasil mengamankan tempat di podium, sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi dirinya dan tim. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang berada di grid ke-9, posisi yang bukan ideal untuk bersaing di barisan terdepan. Namun, pengalaman dan strategi yang matang membuat Marquez tetap tenang menghadapi tantangan di awal balapan. Sirkuit Twin Ring Motegi yang memiliki kombinasi tikungan, stop and go, sangat memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap, dan Marc Marquez tahu betul bahwa kunci untuk mendapatkan hasil bagus adalah dengan menjaga konsistensi. Marquez memulai balapan dengan cukup hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu agresif di tikungan awal agar terhindar dari insiden yang bisa merugikan dirinya. Dia menjaga kecepatan, dan perlahan tapi pasti mulai merangkak ke depan, menyalip beberapa pembalap dengan cermat. Meskipun tidak menggunakan motor paling mutakhir, Desmos edisi GP24, Marquez tetap bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan Desmos edisi GP23 miliknya, yang sudah dioptimalkan oleh tim Gresini Racing. Awal balapan sangat penting, terutama ketika memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Saya mencoba untuk tetap tenang, dan fokus pada setiap laps, tidak membuat kesalahan yang bisa merugikan saya. Posisi yang lebih baik akan memberikan peluang untuk bertarung lebih kompetitif di laps-laps akhir, dan saya bersyukur bisa melakukan itu hari ini, ungkap Marquez selepas balapan. Salah satu momen paling mendebarkan di balapan ini adalah duel antara Marc Marquez dan Enea Bastianini di 2 laps terakhir. Marquez berhasil mendekati Bastianini yang berada di posisi kedua. Duel antara kedua pembalap Ducati ini memberikan tontonan yang sangat menarik bagi penonton di sirkuit maupun pemirsa di rumah. Pada tikungan ke-9, Marc Marquez mendapatkan momentum untuk mencoba menyalip dari sisi luar. Marquez, dengan keterampilan balapannya yang legendaris, mencoba untuk mengambil keuntungan di area braking. Ia berhasil menyusul Enea dan terjadi adu kontak di antara keduanya. Namun, Bastianini dengan motor Desmos edisi GP24 berhasil mempertahankan kecepatannya dan merebut kembali posisi kedua, membuat duel ini semakin panas. Saya mencoba menyalip Enea di tikungan ke-9. Itu adalah momen yang sangat krusial. Saya punya momentum, dan saya tahu ini adalah kesempatan terbaik saya. Kami sempat bersenggolan, tapi itu semua bagian dari balapan. Enea melakukan pekerjaan yang hebat dengan mempertahankan posisinya, ujar Marquez. Marquez mengakui keunggulan Bastianini yang menggunakan Desmos edisi GP24, versi terbaru dengan berbagai peningkatan performa dibandingkan motor GP23 miliknya. Meskipun demikian, Marquez tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi, dan tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk terus menekan hingga akhir balapan, tetapi pada akhirnya harus puas di posisi ketiga. Dengan motor yang saya miliki, saya mencoba untuk menyalip, tapi kemudian disusul lagi. Ini adalah good pick, dan saya sangat menikmati duel ini. Setidaknya, hasil hari ini mencapai target kami, yaitu finish di podium. Ini adalah langkah yang sangat baik, dan saya bangga dengan apa yang sudah kami capai hari ini, ditambah Marquez. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, juga menyampaikan rasa bangganya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Dalinya, apa yang ditunjukkan Marquez dalam sprint race ini adalah contoh nyata dari seorang pembalap dengan semangat, dan pengalaman luar biasa yang tidak mudah menyerah meskipun menghadapi situasi sulit. Marc benar-benar menunjukkan apa artinya menjadi seorang juara. Start dari posisi ke-9 dan finish di podium adalah sesuatu yang luar biasa. Dia menunjukkan kecepatan, kecerdasan, dan keberanian yang diperlukan dalam balapan sketat ini. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai hari ini, ujar Dalinya. Dalinya juga menyoroti persaingan dengan Enea Bastianini, yang juga merupakan pembalap Ducati. Menurutnya, persaingan sehat antara Marquez dan Bastianini adalah bukti bahwa Ducati memiliki barisan pembalap yang sangat kompetitif, dan ini memberikan harapan besar bagi Ducati untuk meraih lebih banyak hasil positif di masa mendatang.
Enea dan Mark adalah dua pembalap hebat, dan persaingan mereka adalah sesuatu yang positif bagi kami. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya paket motor kami, baik untuk GP23 maupun GP24. Kami akan terus bekerja untuk meningkatkan performa motor dan memberikan yang terbaik bagi setiap pembalap kami, ditambah dalinya. Hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing menjelang balapan utama. Start dari posisi ke-9 dan mampu finish di posisi ketiga menunjukkan bahwa motor dan strategi yang mereka miliki sudah berada di jalur yang benar. Marquez menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, mulai dari mekanik, insinyur, hingga dirinya sendiri yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Setelah apa yang kami alami di beberapa balapan terakhir, podium ini benar-benar berarti banyak. Ini memberikan dorongan moral bagi saya dan seluruh tim. Kami tahu bahwa kami masih harus bekerja keras, terutama untuk menutup jarak dengan motor GP24, tetapi saya yakin kami bisa terus melangkah maju, ujar Marquez. Marquez juga menyebutkan bahwa ia akan menggunakan pengalaman dari sprint race ini sebagai modal berharga untuk menghadapi balapan utama. Menurutnya, kemampuan untuk menjaga kecepatan dan konsistensi sepanjang balapan akan menjadi kunci untuk meraih hasil lebih baik di balapan utama nanti. Saya akan mempelajari setiap detail dari balapan ini, terutama bagaimana cara saya bisa menjaga ban dan tetap kompetitif hingga akhir balapan. Kami punya kecepatan, dan dengan start yang lebih baik, saya yakin kami bisa memberikan perlawanan yang lebih ketat di balapan utama nanti, ditambahnya. Mark adalah pembalap yang luar biasa, dan dia menunjukkan bahwa dengan motor GP23 pun, dia bisa memberikan perlawanan yang sangat ketat. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia sebagai seorang pembalap, dan saya sangat menghormati itu, ujar Bastianini. Dengan hasil ini, Marquez menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid, meskipun menghadapi persaingan ketat dan menggunakan motor yang tidak sebaru para pesaingnya. Kepercayaan diri yang meningkat dan dukungan penuh dari tim menjadi modal berharga bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama nanti. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, menantikan apa yang akan ia lakukan di balapan utama untuk terus membawa semangat juangnya dan menunjukkan bahwa ia masih salah satu. Marc Marquez tercatat sebagai yang tercepat kedua di praktis MotoGP Jepang 2024, dibekali Desmos edisi GP23 terbaru, gigi dalinya terpukau. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di ajang MotoGP Jepang, setelah berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua dalam sesi latihan bebas di sirkuit Twin Ring Motegi. Marquez, yang kali ini mengendarai Desmos edisi GP23, dengan berbagai pembaruan pasca insiden di Mandalika, tampaknya benar-benar menemukan kembali sentuhannya. Performanya yang impresif di sesi latihan ini membuat Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, terkesan, dan semakin optimis terhadap potensi Marquez dalam balapan utama nanti. Setelah insiden yang menimpa Desmos edisi GP23 milik Marc Marquez, di Mandalika, yang dimana motor tersebut terbakar di tengah balapan, seluruh tim Gresini Racing, dan Ducati Corse, melakukan investigasi menyeluruh dan serangkaian perbaikan pada motor Marquez. Insiden tersebut bukan hanya menghalangi peluang Marquez untuk meraih poin penting di Mandalika, tetapi juga menjadi panggilan bagi Ducati untuk meningkatkan standar keamanan dan kekuatan motor. Gigi Dalinya, yang dikenal dengan dedikasinya pada detail teknis, menginstruksikan serangkaian perubahan signifikan pada motor Marquez agar kejadian serupa tidak terulang. Sesi latihan bebas di Jepang ini menjadi momen penting bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa dirinya telah sepenuhnya bangkit setelah insiden yang tak mengenakan itu. Marquez tampil sangat meyakinkan, mencatatkan waktu terbaik kedua dengan sangat kompetitif, hanya selisih tipis dari Brad Binder, pemimpin sesi latihan tersebut. Kecepatan yang ditunjukkan Marquez bukan hanya menjadi sinyal bagi para pesaingnya, tetapi juga bukti bahwa perubahan pada Desmos edisi GP23 berhasil membuahkan hasil positif. Gigi Dalinya, otak di balik peningkatan terbaru pada Desmos edisi GP23, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas performa Marquez dalam sesi latihan ini. Dalam wawancara setelah sesi latihan, Dalinya menyebut Marquez sebagai pembalap yang memiliki semangat juang yang luar biasa, dan keterampilan teknis yang jarang dimiliki oleh pembalap lain. Saya sangat terkesan dengan Marc. Setelah apa yang terjadi di Mandalika, tidak mudah bagi seorang pembalap untuk kembali tampil dalam performa terbaik, apalagi dengan tekanan besar dan situasi yang belum tentu ideal. Tapi Marc berhasil menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap terkuat di lintasan. Desmos edisi GP23 dengan berbagai pembaruan yang kami lakukan telah mampu membuktikan keandalannya, dan Marc benar-benar mampu memanfaatkannya secara maksimal, kata Dalinya.
Dalihnya juga menjelaskan bahwa perubahan utama yang dilakukan pada motor Marquez meliputi perbaikan pada sistem pendinginan, modifikasi kelistrikan, serta pengaturan ulang mesin untuk mengurangi risiko overheat. Semua perubahan tersebut telah diuji secara intensif sebelum dibawa ke Jepang, dan hasilnya terlihat jelas dari performa impresif Marquez di lintasan Motegi. Motor ini telah melewati serangkaian pengujian yang sangat ketat, dan kami memastikan bahwa Mark memiliki alat terbaik untuk bersaing. Saya bangga melihat hasil kerja keras tim dan terutama senang melihat Mark merasa nyaman di atas motornya, dilanjut dalihnya. Marquez sendiri terlihat sangat puas dengan performa motornya dalam sesi latihan. Dalam wawancaranya setelah latihan, Marquez mengakui bahwa Desmose DC GP23, dengan racikan terbaru dari dalihnya dan tim Ducati memberikan perasaan yang sangat berbeda, jauh lebih stabil dan responsif dibandingkan sebelumnya. Saya sangat senang dengan hasil latihan hari ini. Motor ini terasa sangat baik, dan kami berhasil menemukan pengaturan yang tepat. Setelah insiden di Mandalika, seluruh tim bekerja tanpa henti untuk memperbaiki setiap detail, dan saya sangat menghargai semua upaya yang mereka lakukan. Saya merasa lebih percaya diri saat mengendarai motor ini, dan itu terlihat dari catatan waktu kami, kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa sesi latihan ini memberikan motivasi tambahan baginya untuk balapan di hari Minggu nanti. Saya tahu bahwa Motegi adalah trek yang menantang, tetapi dengan motor yang sekarang, saya benar-benar merasa siap untuk bertarung. Kami sudah menunjukkan kecepatan yang baik hari ini, dan saya yakin kami bisa berjuang untuk posisi terbaik di balapan utama, ujarnya dengan penuh optimisme. Marquez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan di masa sulit. Baginya, dukungan dari penggemar adalah salah satu motivasi terkuat untuk terus berjuang dan menunjukkan performa terbaik di lintasan. Pembaruan pada Desmose DC GP23 memang menjadi sorotan utama dalam persiapan Marquez di Jepang. Ducati dan Gresini Racing melakukan perbaikan signifikan pada motor ini setelah insiden di Mandalika, dan pembaruan ini tampaknya memberikan dampak yang langsung dan positif. Dengan berbagai perubahan teknis, Desmose DC GP23 yang kini ditunggangi Marquez tidak hanya memiliki peningkatan dalam hal keamanan tetapi juga peningkatan performa. Setiap perubahan yang kami lakukan adalah untuk memberikan Mark kenyamanan dan rasa percaya diri yang lebih saat berada di atas motor. Kami tahu bahwa balapan ini sangat penting bagi Mark dan tim, dan kami ingin memastikan bahwa dia memiliki segalanya untuk sukses, ditambah dalihnya. MotoGP Jepang selalu menjadi salah satu seri yang paling dinantikan oleh para penggemar. Persaingan di Motegi diperkirakan akan sangat ketat, dengan para pembalap dari tim-tim besar seperti Ducati, Aprilia dan KTM semuanya memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Brad Binder, yang menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ini, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap yang harus diwaspadai. Namun, dengan performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez dalam sesi latihan, persaingan di puncak klasemen semakin menarik. Jorge Martin dan Pedro Acosta juga akan menjadi ancaman serius bagi Marquez di balapan utama nanti. Keduanya telah menunjukkan kecepatan yang sangat baik sepanjang musim ini, dan dipastikan tidak akan memberi ruang bagi Marquez untuk meraih kemenangan dengan mudah. Namun, Marquez yang kini kembali percaya diri dengan Desmose DC GP23 terbaru, siap untuk memberikan perlawanan sengit dan berusaha merebut podium tertinggi. Dengan hasil positif yang diraih dalam sesi latihan bebas, Marc Marquez kini menatap balapan utama di MotoGP Jepang dengan penuh keyakinan. Kecepatan yang ia tunjukkan serta respons positif dari motor Desmose DC GP23 terbaru memberikan harapan bahwa Marquez akan menjadi salah satu penantang serius di sirkuit Motegi. Ia telah melalui berbagai tantangan sepanjang musim ini, termasuk insiden besar di Mandalika, namun semangat juangnya tidak pernah padam. Marquez bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, dan balapan di Motegi adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan hal tersebut. Dengan dukungan penuh dari Gresini Racing, pembaruan teknis dari Ducati, dan tentunya kerja keras dari seluruh tim, Marquez siap menebus kekecewaannya di Mandalika dan kembali ke jalur kemenangan. Seri MotoGP Jepang akan menjadi ajang yang penuh emosi dan aksi, dengan Marc Marquez sebagai salah satu pusat perhatian. Apakah Marquez dapat memanfaatkan momentum dari hasil latihan bebas dan menerjemahkannya menjadi kemenangan di balapan utama? Semua mata akan tertuju pada sang juara dunia ini saat ia bersiap untuk menaklukkan lintasan Motegi dan kembali ke puncak podium. Manajer Ducati Corse, David Tardozzi, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap profesional Marc Marquez yang tidak banyak menuntut pembaruan pada motornya dan tetap mampu memaksimalkan potensi Desmose DC GP23 di ajang MotoGP 2024. Tardozzi menyatakan
bahwa meskipun Marquez mengendarai motor dengan spesifikasi tahun lalu, ia tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah disepakati dalam kontraknya. Ducati Desmos edisi GP24 memang telah diakui sebagai motor terkuat di MotoGP musim. Terutama terlihat dari persaingan ketat antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun, Marc Marquez, yang menggunakan Desmos edisi GP23, tetap berhasil menunjukkan performa gemilang dengan berada di posisi keempat klasemen sementara, di belakang 3 pembalap Ducati tersebut. Meski demikian, motor yang digunakan Marquez, yaitu Desmos edisi GP23, tidak bisa dikembangkan lebih lanjut karena merupakan spesifikasi tahun lalu. Hal ini membuatnya sedikit tertinggal dibandingkan dengan motor GP24, yang digunakan oleh Bastianini, Martin, dan Bagnaia, yang terus mengalami pembaruan. Meski terbatas oleh kondisi teknis motornya, Marquez tetap berhasil mendekati ketiga rivalnya di puncak klasemen, meskipun perjuangannya untuk mengejar gelar juara menjadi lebih sulit. Tardozzi menyatakan bahwa Marc Marquez tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah diberikan kepadanya dalam kontrak. Pembalap asal Spanyol tersebut menerima apa yang ia miliki dan bekerja keras untuk memaksimalkan potensinya. Sikap ini menunjukkan profesionalitas luar biasa dari Marquez, yang tidak merengek, atau mengajukan tuntutan tambahan meskipun posisinya di klasemen membuatnya berpeluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Tahun ini, Marc bebas untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di lintasan balap. Semua opsi teknis sudah tercantum dalam kontraknya, dan dia memahami itu. Marc tahu apa yang bisa dia dapatkan, dan tidak meminta lebih, diujar David Tardozzi dalam wawancara yang dilansir dari Crash. Lebih lanjut, Tardozzi menambahkan bahwa profesionalitas Marquez patut diacungi jempol. Marc benar-benar pembalap yang profesional. Dia bekerja dengan paket yang ada, dan tidak meminta pembaruan atau pengembangan lebih dari apa yang telah disepakati, kata Tardozzi. Meskipun begitu, tantangan besar tetap ada bagi Marquez. Saat ini, ia berada di posisi keempat klasemen sementara, dengan selisih 78 poin dari Jorge Martin, pembalap Pramac Ducati yang memimpin klasemen. Marquez kehilangan kesempatan emas untuk memangkas jarak dengan Martin setelah gagal finish dalam balapan utama MotoGP Indonesia, akibat insiden di mana motornya terbakar di tengah balapan. Insiden tersebut tentunya menjadi pukulan bagi Marquez yang pada saat itu tengah dalam posisi bersaing untuk mempertahankan posisinya di klasemen. Namun, kegagalan ini tidak menyurutkan semangatnya. Marquez tetap fokus dan bertekad untuk memberikan penampilan terbaik dalam balapan-balapan berikutnya. Akhir pekan ini, Marquez akan kembali berjuang di ajang MotoGP Jepang, yang akan digelar di sirkuit Motegi pada akhir pekan ini. Balapan di Motegi akan menjadi momen penting bagi Marquez untuk memperbaiki posisinya di klasemen, serta menunjukkan kemampuan maksimalnya meskipun mengendarai motor yang tidak sepenuhnya diunggulkan dibandingkan dengan GP24. Kehadiran Marc Marquez di Ducati, meskipun menggunakan Desmos edisi GP23, tetap membawa dampak signifikan. Sikap profesionalnya yang tak banyak menuntut, meski berada dalam posisi bersaing ketat, membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang mampu bekerja dengan segala keterbatasan, dan tetap tampil maksimal. Performa yang ia tunjukkan sepanjang musim ini, ditambah dengan kemampuannya untuk terus bersaing di level tertinggi meskipun menghadapi tantangan teknis, menjadi bukti bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan balapan yang masih tersisa, Marc Marquez tetap optimis untuk memberikan yang terbaik, baik di Jepang maupun di sisa seri MotoGP 2024. Para penggemar MotoGP tentunya akan terus menantikan aksi-aksi spektakuler dari Marquez, yang selalu mampu mengejutkan dengan bakat dan semangat juangnya di setiap balapan. Marc Marquez akan mendapat Desmos edisi GP23 racikan baru dari gigi dalinya di MotoGP Jepang 2024, setelah insiden di Mandalika. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, dipastikan akan mendapatkan motor Desmos edisi GP23 dengan racikan baru dari gigi dalinya untuk berlaga di MotoGP Jepang 2024. Keputusan ini diambil setelah insiden di sirkuit Mandalika, Indonesia, di mana motor Marquez terbakar di tengah balapan, memicu spekulasi tentang adanya sabotase yang menyebabkan kegagalan teknis tersebut. Tim Gresini Racing dan Ducati Corskini berupaya keras untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, dan memberikan Marquez kesempatan terbaik untuk bersaing di Motegi. Pada balapan di Mandalika yang berlangsung penuh ketegangan, Marc Marquez harus mengakhiri perjalanannya lebih awal saat motor Desmos edisi GP23 yang ia kendarai tiba-tiba terbakar pada laps ke-16. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena tidak ada tanda-tanda kerusakan atau masalah teknis selama sesi latihan dan kualifikasi.
Setelah insiden itu, banyak spekulasi yang berkembang di pedok, termasuk dugaan sabotase. Hal ini memicu reaksi dari Ducati Corse, dan bos mereka, Gigi Dall'Igna, yang berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh serta memberikan dukungan penuh kepada Marquez dan tim Gresini Racing. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan beberapa hari setelah insiden Mandalika, Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa Ducati tidak akan tinggal diam menghadapi masalah ini. Ia mengatakan bahwa seluruh tim teknis di Ducati Corse sedang bekerja keras untuk memahami apa yang menyebabkan terbakarnya mesin tersebut. Kami tidak hanya ingin memahami apa yang salah, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memastikan tidak ada kemungkinan hal ini terjadi lagi, kata Dall'Igna. Oleh karena itu, Desmosedici GP23 untuk Marquez akan mendapatkan serangkaian perubahan signifikan sebagai langkah untuk mengatasi kelemahan yang mungkin ada serta untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai salah satu teknisi paling visioner di dunia MotoGP, kini memfokuskan seluruh perhatiannya pada pengembangan Desmosedici GP23 untuk Marquez. Beberapa perombakan besar di sektor teknis motor direncanakan untuk balapan di Jepang, yang akan digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Salah satu perubahan utama adalah pada sistem pendinginan mesin. Setelah insiden kebakaran di Mandalika, sistem pendinginan motor menjadi sorotan utama, dan kini Dall'Igna bersama tim teknis Ducati telah mengembangkan sistem baru yang lebih canggih dengan pengawasan suhu yang lebih real-time, guna mencegah risiko overheating. Pada bagian mesin, meski tidak ada perubahan besar yang akan memengaruhi performa dasar Desmosedici GP23, tim telah melakukan modifikasi pada beberapa bagian komponen internal untuk meningkatkan keandalannya. Dall'Igna juga memastikan bahwa pengujian ekstra ketat telah dilakukan terhadap motor Marquez sebelum balapan di Motegi. Ducati ingin memastikan bahwa Desmosedici yang dibawa ke Jepang tidak hanya kompetitif, tetapi juga aman dan andal untuk Marquez. Marc Marquez sendiri menyambut baik langkah yang diambil oleh Gigi Dall'Igna dan tim Ducati. Dalam wawancara terbaru, Marquez mengatakan bahwa ia percaya penuh pada kemampuan teknis timnya. Saya tahu bahwa Gigi dan seluruh tim sedang bekerja keras untuk memastikan motor ini berada di level tertinggi dalam hal performa dan keamanan. Saya sangat termotivasi untuk balapan di Jepang dan memberikan hasil yang baik setelah apa yang terjadi di Mandalika, kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa insiden kebakaran di Mandalika tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk kembali ke papan atas. MotoGP Jepang di sirkuit Twin Ring Motegi selalu menjadi salah satu seri yang menantang, baik dari segi teknis maupun fisik. Motegi dikenal dengan kombinasi tikungan tajam dan trek lurus yang panjang, yang membutuhkan motor dengan akselerasi kuat serta pengereman yang baik. Dengan motor yang telah diperbarui oleh Dall'Igna, Marquez diharapkan bisa tampil lebih maksimal, terutama dengan kecepatan Ducati yang selama ini dikenal sangat baik di trek lurus. Namun, tantangan tidak hanya datang dari sirkuit itu sendiri. Kompetisi MotoGP musim ini sangatlah ketat, dengan banyak pembalap yang memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Francesco Bagnaia, calon rekan Marquez di Ducati, telah menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim, sementara Enea Bastianini juga menjadi salah satu pesaing utama. Ditambah lagi dengan kejutan dari Jorge Martin dan Pedro Acosta, persaingan di papan atas semakin sulit diprediksi. Marquez menyadari bahwa tantangan di Motegi tidak akan mudah, namun ia tetap optimistis. Setelah insiden di Mandalika, saya sangat ingin menunjukkan apa yang bisa kami capai dengan motor ini. Kami tahu bahwa Motegi adalah trek yang menuntut, tetapi saya percaya pada motor dan tim saya. Kami sudah berlatih keras, dan saya siap untuk memberikan yang terbaik, kata Marquez dengan penuh semangat. Gresini Racing juga bertekad untuk memberikan dukungan maksimal kepada Marquez, dengan memastikan setiap aspek dari persiapan mereka dilakukan dengan sangat detail. Tim teknis dan mekanik bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan motor agar bisa tampil prima. Dalam pernyataan terpisah, Kepala kru Frankie Charchedi mengungkapkan bahwa seluruh tim berada di belakang Marquez dan siap untuk menghadapi tantangan di Jepang. Kami telah mengalami masa-masa sulit, tetapi tim ini kuat. Kami akan bekerja bersama-sama untuk memastikan Marc memiliki semua yang dia butuhkan untuk sukses di Motegi, ujar Charchedi. Gigi Dall'Igna sendiri menegaskan bahwa apa yang terjadi di Mandalika adalah momen yang sangat disayangkan, tetapi tim Ducati dan Gresini tidak akan membiarkan kejadian tersebut menghalangi upaya mereka untuk meraih hasil terbaik di sisa musim ini. Kami berada di sini untuk menang, dan kami tahu Marc memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mempersiapkan motor ini dengan sebaik mungkin, dan kami yakin Marc bisa menunjukkan potensinya di Jepang, kata Dall'Igna. Dorna Sports,
Dan FIM juga telah menanggapi dugaan sabotase dengan meningkatkan pengamanan di pedok serta memastikan bahwa setiap aspek teknis dari motor MotoGP berada di bawah pengawasan ketat. Keamanan dan integritas kompetisi menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi semua tim dan pembalap. Seri MotoGP Jepang menjadi kesempatan bagi Marc Marquez untuk menebus kekecewaan di Mandalika dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dengan motor Desmos edisi GP23 yang kini telah dirombak dan diperbarui oleh gigi dalinya, Marquez memiliki alat yang tepat untuk bersaing di sirkuit Motegi yang menuntut. Semua mata kini tertuju pada balapan ini, apakah Marquez dapat kembali menunjukkan kekuatannya, atau apakah tantangan lain menantinya di trek. Apa yang pasti, dengan tekad Marquez, dukungan penuh dari tim Gresini, dan racikan khusus dari gigi dalinya, MotoGP Jepang menjanjikan pertarungan seru yang tak boleh dilewatkan. Marquez telah melalui banyak rintangan dalam karirnya, dan insiden di Mandalika hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang akan ia hadapi. Namun, dengan keberanian dan determinasi yang menjadi ciri khasnya, Marc Marquez siap untuk kembali menyalakan semangatnya di sirkuit Motegi, dan membuktikan bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik di dunia MotoGP.